Sebenarnya kalau istilahnya saya ketemu teman-teman yang masih muda, ya, kalau nggak salah umurnya masih 20-an ya Mas Edi ya. Ya, Pak. 20-an ya, jadi saya kadang iri gitu Mas. Wah, kalau udah masih muda, udah investasi saham sejak awal itu pasti di umur 30, 40 itu udah jadi apa gitu ya. Ya, mantap mantap. Oke, Mas Edi, salam kenal sebelumnya. Terima kasih Mas sudah mau mau live IG bareng saya di channel The Investor ini. Dan gimana kabarnya Mas Edi? Sehat juga ya Mas Edi ya? Ya, Siap, siap. Nah, jadi teman-teman sekalian mungkin bagi apa namanya teman-teman yang follower kami, follower The Investor ini mungkin belum belum kenal nih siapa Mas Hedi Sastrawan ya. Cuman saya sih yakin sih ya, teman-teman juga pasti sudah banyak kenal dengan beliau. Jadi Mas Hedi ini kan dikenal sebagai istilahnya apa ya, mungkin bisa kita sebut dividend value investor gitu ya. Karena kalau saya lihat postingan-postingan Mas Hedi ini banyak bercerita mengenai dividen saham gitu dan kebetulan malam hari ini ya kita akan langsung belajar dengan Mas Hedi langsung. Nah mungkin untuk awalnya nih Mas Hedi mungkin sebelum kita ngobrol mengenai saham nih bisa cerita dulu nggak nih Mas Hedi mengenai backgroundnya Mas Hedi ya jadi mungkin background pekerjaannya apa terus kemudian sampai akhirnya bisa kenal saham seperti itu. Boleh di-share Mas? baik. Kalau saya, background saya pertama kali itu sebagai akuntan dan juga waktu Hmm. kuliah saya di S1 juga sebelumnya juga sebagai akuntan. Jadi mungkin Hmm. itu latar belakang saya cukup tertarik dengan dunia saham dan juga bagaimana cara membaca laporan keuangan seperti itu. Dan kemudian sempat juga bikin YouTube. Mungkin pada saat bikin YouTube saya kan lihat juga YouTube-nya Bapak yang lumayan bagus juga konten-kontennya itu. Dan pada akhirnya mungkin itu juga mengarah pada saya melanjutkan studi saya ke S2 untuk memperdalam ilmu ekonomi saya. Dan pada saat itu juga saya masih kerja sambil kuliah. Dan pada akhirnya setelah saya tamat wisuda wisuda yang terakhir tahun lalu, dan akhirnya saya berhenti dari pekerjaan saya di akuntan tersebut dan mulai jadi full time investor saat ini, dan setengah-setengah sebagai content creator juga. Wah, berarti sudah saat ini posisinya sudah full time investor Mas ya? Ya. Wah, mantap mantap. Kalau kenal pertama kali tentang saham kira-kira kapan tuh Mas Dedi kalau boleh boleh tahu? Kalau saya dengar-dengar tentang saham itu sebenarnya sudah dari lama sekali, mungkin dari Hmm. sejak SMP. Saya senang sekali dengar nonton berita Hmm, hmm, hmm. berita tentang saham, tentang keuangan gitu. Namun pada saat itu saya belum tahu sama sekali tentang saham, karena kan pada saat itu kan belum ada media seperti sekarang, belum ada orang yang membahas tentang saham. Jadi saya Hmm, tidak hmm. tahu harus mulai dari investasi. Meskipun minat saya sudah sangat besar, padahal kan pada waktu SMA juga sebenarnya udah bisa buat, karena sudah buat punya KTP. Dan pada akhirnya baru saat kuliah saya S1 baru mulai berinvestasi saham. Setelah itu pun karena ada program dari Bursa Efek yang waktu itu namanya Sekolah Pasar Modal. Hmm, hmm, Jadi hmm. di itu kan ada, kita tinggal bayar satu langsung dibuatkan rekening saham, dan isi saldo 100.000 dia langsung dari itu, dan kita langsung mulai. Jadi Wah, mungkin itu. hmm, hmm, hmm. Wah, mantap berarti bisa dikatakan sejak kuliah Mas ya. Jadi kenal pertama Ya, kali maksudnya punya rekening pertama kali itu sejak kuliah Mas Hedi ya. Seperti itu ya. Wah mantap terus. Jadi memang saya selalu iri nih buat teman-teman yang baru kuliah sudah punya rekening saham itu iri karena saya sendiri saya buka pertama kali rekening saham itu setelah kerja gitu. Jadi sebenarnya belajar saham itu memang sejak kuliah gitu. Sudah kenal dengan saham tapi benar-benar baru buka akun saham kemudian baru setor dana beli saham itu setelah kerja gitu ya. Jadi sebenarnya terlambat tapi ya memang penyesalan kan ya istilahnya nggak ada artinya gitu. Yang penting akhirnya tetap nyemplung juga pada akhirnya seperti itu, Mas. Baik. Nah mungkin Mas Hedi ini kan kalau kita bicara mengenai dividen nih, nah mungkin istilahnya bisa cerita nggak sih kenapa Mas Hedi akhirnya pilih bisa bisa dikatakan dividen investing gitu ya dibandingkan dengan investing yang konvensional yang istilahnya yang mungkin di channel saya sendiri pun
kita istilahnya tidak tidak melulu istilahnya tidak hanya membahas dividen, tapi memang secara secara seperti biasanya bisa dikatakan seperti itu ya. Nah mungkin bisa di-share Mas, kira-kira kenapa akhirnya pilih dividen gitu? Oke, mungkin saya mulai lanjut dari yang setelah saya mengikuti SPM itu kan Hmm. tiap hampir investor pertama yang punya rekening pasti banyak trading karena melihat pertama kali pergerakan harga saham itu naik turun yang sangat besar sekali. Jadi pada Hmm. saat itu saya trading dan saya anggap saya mengira saya bakal mendapatkan untung besar dari metode tersebut, tapi ternyata enggak juga. Portfolio saya waktu itu tidak berkembang sama sekali atau bahkan menurun. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti untuk sementara, mungkin sekitar 6 bulan sambil saya Hmm. baca-baca buku, sampai akhirnya saya ketemu di toko buku tentang The Intelligent Investor yang dari Hmm. Benjamin Graham itu. Jadi saat itu saya baca itu dan memang agak sulit juga memahami isi buku tersebut karena memang bacaannya agak terlalu berat dan memakai istilah-istilah di saham Amerika juga. Jadi Hmm. saya saya baca berulang kali juga sampai pada akhirnya paham dan saya mulai melihat bahwa penurunan harga saham tersebut ternyata justru menjadi berkah, bukan merupakan hal yang harus kita khawatirkan. Jadi Hmm. saya melihat kesempatan itu pada tahun 2018 kan pada saat itu sedang perang dagang itu dan Hmm. banyak saham yang mengalami koreksi dan saya mulai masuk lagi ke saham tersebut dan pada saat itu saya muncul kebingungan selanjutnya yaitu kapan saya harus mulai beli saham dan kapan juga saya harus mulai menjual saham. Jadi Hmm. saya mencari beberapa referensi juga mengenai bagaimana cara menilai suatu saham. Ada juga metode value investing yang saya baca di Benjamin Graham, PEV dikali PE rasio harus di bawah 22,5 itu akan ada value. Namun saya rasa itu kurang kurang juga karena banyak juga emiten yang meskipun ada value secara PE rasio maupun PEV-nya, namun Hmm. harga sahamnya di sideways. Jadi saya Hmm. melihat saya investasi terlalu lama di sini, mungkin investasi saya akan terus dimakan inflasi. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya saya melihat dividen juga dan saya hitung-hitung setelah dividen berkata dengan inflasi saat ini, jadi saya gunakan dividen yield 3%. Jadi Hmm. saya jadikan itu sebagai solusi untuk menutupi opportunity cost yang terjadi karena saya menunggu saham agar rebound terlalu lama. Dan juga saya tidak menggunakan dividen, mengandalkan dividen untuk sebagai penghasilan pasif. Saya anggap dividen itu sebagai bonus. Begitu pula dengan capital gain-nya karena apapun yang terjadi di pasar saham saya tetap untung dengan menggunakan dividen investing. Baik itu saham itu meningkat ataupun sideways ataupun bahkan menurun. Karena kalau saham itu menurun, justru dividen yield-nya akan meningkat apalagi jika kinerjanya juga meningkat. Dan juga ketika sahamnya sideways, saya masih bisa mendapatkan penghasilan dari dividen baik itu untuk menutupi opportunity cost akibat inflasi tadi dan juga sebagai juga penghasilan pasif jika memang dividen yield-nya lebih inflasi. Dan ketika harga saham itu naik, kan dividen yield-nya terus menurun hingga Hmm. mencapai hingga turun ke batas yang saya tetapkan 3% tersebut. Baru pada saat itu saya mulai melakukan taking profit. Jadi seperti itu mungkin metode yang saya gunakan dari mulai pencarian bagaimana cara menentukan kapan sih harus tepatnya untuk menjual ataupun membeli saham. Hmm. Hmm. Oke, menarik nih Mas, karena saya sendiri juga juga baru baru dengar nih, istilahnya baru baru ngerti juga dari sudut pandang Mas Hedi ya. Jadi Mas Hedi tadi berpatokan adalah mencari dividen yang paling tidak dividen yield-nya 3%. Jadi acuannya sebenarnya di situ ya untuk Mas Hedi ya. 3% ini digunakan istilahnya untuk menutup yang seperti dikatakan Mas Hedi tadi opportunity cost karena mungkin salah satunya harga sahamnya sideways panjang kan gitu. Karena memang memang kalau kita bicara mengenai value investing ini kan kita beli saham istilahnya gampangnya under value gitu ya. Nah, cuman memang benar nih ketika kita membeli saham under value ya
tidak serta-merta memang langsung naik. Jadi kadang bisa sideways lama, bahkan beberapa tahun nggak naik-naik gitu. Dan Mas Edi ini mengatakan untuk menutup opportunity cost tadi, paling tidak dapat dividen 3% gitu ya. Nah, cuman kenapa harus 3% nih, Mas Hedi ini? Kenapa kok nggak 4%, 5% seperti itu? Nah, itu juga memang penilaiannya memang tidak kuantitatif ya, lebih ke Hmm. kualitatif penilaian dan itu. Karena saya berkaca dari pengalaman saya kan juga menganalisa seluruh saham yang ada di Bursa Efek juga sekitar Hmm. 750 tuh saya sempat cek satu persatu saham tersebut dan Hmm. ketika saya menggunakan 3% itu merupakan angka yang pas karena kalau terlalu tinggi di atas 3% maka akan ada banyak saham yang bagus yang saya lewatkan begitu saja hanya karena dividen yield-nya terlalu kecil atau mungkin hanya Hmm. 3% seperti itu. Dan kalau saya lihat angkanya 2% itu mungkin inflasi Indonesia kan kompetitif harganya segitu. Nilai inflasi tahunannya segitu. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan lebih untung dari inflasi. Itu. Mungkin itu dasar saya menggunakan dividen yield. Jadi lebih ke secara kualitatif bukan kuantitatif. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya Oke, oke. mungkin setiap orang Ya, menggunakan angka yang beda-beda tergantung pengalaman masing-masing juga menilainya seperti apa. ya, betul, setuju Mas Hedi. Jadi mungkin tadi saya juga sempat lupa nih untuk ngomong disclaimer dulu ya. Jadi mumpung ingat kita disclaimer dulu. Jadi buat teman-teman yang nonton live kami malam hari ini ya, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya, karena kita memiliki istilahnya cara pandang yang berbeda-beda. Jadi pastikan live pada malam hari ini dipelajari lebih lanjut ya. Jadi bisa istilahnya bisa menjadi tambahan referensi ya sekali itu poin terpentingnya gitu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kalau apa namanya Mas Jadi tadi bilang bahwa 3% ini paling enggak sih untuk menutup inflasi gitu ya, karena inflasi tahunan Indonesia rata-rata 2%. Jadi istilahnya paling tidak ya tetap gitu kan. Karena kalau misalkan kita pegang saham yang tidak memberikan dividen, harga sahamnya misalkan 1 tahun itu cuman sideways saja, nggak kemana-mana, ya akhirnya aset kita tergerus oleh inflasi gitu. Tapi dengan adanya 3% ini tadi, paling tidak bisa menutup inflasi tersebut gitu, Mas Hedi ya. Ya menarik nih, karena saya baru pertama kali nih istilahnya melihat metode seperti ini gitu, dan wah cocok sekali nih istilahnya buat teman-teman yang memang juga mencari referensi tentang saham dividen gitu ya. Nah, berarti nih Mas Edi melanjutkan apa namanya acuan tadi. Berarti untuk screening saham sendiri berarti yang di apa namanya yang diperhatikan pertama itu kira-kira apa ya Mas Edi untuk di sisi dividennya itu Mas. Oke, jadi kan kalau saya menganalisa, saya biasanya keseharian saya tuh menganalisa seluruh saham yang ada di Bursa Efek. Jadi saya buka di IDX yang daftar saham itu, kan ada dari A Mm-mm. sampai Z itu saya cek persatu. Wah, satu persatu Kalau Mas ya. Semuanya ya. Berarti semuanya ya, sempat Mas Edi analisa ya. Wah, mantap nih. karena saya percaya seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett pada saat Hmm. awal-awal beliau melakukan investasi kan beliau membeli buku Moody's itu tuh yang berisi daftar saham ratusan saham beserta analisanya. Hmm. Beliau bawa itu kemanapun bahkan ketika liburan. Jadi tujuannya beliau adalah untuk membentuk mental library seperti itu istilahnya. Jadi saham-saham yang ada di bursa itu dia hafal di luar kepala Hmm. jadi seperti itu. Namun karena tentu jumlah saham itu sangat banyak, sekitar 700-an saat ini, tentu itu sangat butuh waktu jika kita analisa semuanya secara mendalam. Hmm. Padahal jika ya, secara sekilas saja dengan screening, namun tidak menggunakan alat screening seperti tabel Excel, kita hapus jika tidak memenuhi kriteria seperti itu. Namun saya tetap menggunakan analisa, saya cek datanya satu persatu. Namun Hmm. pada saat analisa awal saya menggunakan aplikasi, mungkin eh, kalau boleh saya sebutkan gimana? Boleh Atau Mas, nggak apa-apa. aplikasi keuangan lah seperti itu. Ya. Jadi saya lakukan analisa itu mungkin saya hanya melakukan pengecekan terhadap 4 hal. Yang Hmm. pertama, yang menurut saya cukup mutlak untuk investasi menurut prinsip saya. Mungkin yang pertama itu rasio kepemilikan publiknya yang sebesar 7,5% minimal. Kemudian saya melihat
EPS-nya kan beberapa data keuangan itu hanya menampilkan 3 sampai 4 tahun terakhir. Saya lihat Mm-mm. EPS-nya sampai naik bulan itu saya pastikan sebagian besar kinerjanya hijau atau positif, tidak banyak yang mengalami kerugian. Kemudian saya cek dividen yield-nya, saya pastikan dividen yield-nya minimal sebesar 3%. Dan yang terakhir saya lihat keberlanjutan dividennya. Apakah dividen tersebut rutin dibagikan setiap tahun atau hanya sesekali saja. Saya lihat juga dividen payout rasionya apakah wajar apa tidak. Jadi seperti itu cara saya melakukan analisa awal, dan setelah uh, empat kriteria tersebut terpenuhi, Mm. barulah saya melakukan analisa yang biasa saya bagikan template-nya Excel-nya tersebut. Jadi saya analisa secara lebih mendalam lagi dengan data historis yang ada. Karena kan kebanyakan aplikasi itu hanya menampilkan data mungkin 5 sampai 5 tahun terakhir saja. Jadi Mm-mm. tidak ada gambar tentang bagaimana kondisi saham tersebut. Jadi saya gunakan template yang saya buat sendiri untuk melihat data berdasarkan data keuangan yang dibagikan juga di perusahaan. Mm-mm. Oke, oke. Berarti tadi ya, berarti screening yang pertama kepemilikan publik, kemudian EPS, dividend yield, kelanjutan dalam Dividennya, artian history kelanjutan, dividen. ya, story dividennya untuk apakah nanti akan berlanjut terus membagikan dividen, kemudian DPR atau dividen payment rasionya masuk akal gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nih, Mas Hedi ya melanjutkan tadi, berarti kan ada nih ketika perusahaan misalkan nih growth-nya memang bagus gitu ya, EPS-nya naik terus, kemudian apa namanya membagikan dividen, tapi kadang ada kalanya tuh perusahaan nyetop dulu nih untuk bagi dividen. Contohnya seperti tahun 2020 lalu ya, karena perusahaan kondisi sedang krisis, perusahaan akhirnya menyetop dulu nih tidak membagikan dividen saat itu gitu, karena untuk menjaga kasnya gitu. Nah, kalau kriteria seperti itu kira-kira gimana tuh Mas Mas Hedi?